Dari kita jualan ini bukan hanya jualan saja, bukan hanya di uang aja gitu, tapi ya itu edukasinya, jariyahnya gitu. Perkenalkan, nama saya Isnaini Baroroh, biasa dipanggil Isna atau Neni. Ini sedang ada di kebun kami, Ardana Garden, letaknya di Kebun Sumberadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Di sini Ardana Garden fokus di pertanian kaktus dan berbagai macam sukulen seperti Echeveria, Haworthia, terus ada Euphorbia dan lain sebagainya. Awal mulanya saya resign dari sebuah bank konvensional, kemudian memulai di hobi tanaman hias. Nah, setelah terjun di tanaman hias, mulai coba jual beli, tapi kemudian karena di Jogja ini sudah banyak yang bergelut di situ, ada tanaman hias waktu itu aglonema, anggrek dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang fokus di perbanyakan atau pertanian kaktus dan sukulen ini belum banyak, jadi kami mencoba untuk fokus di pertanian dan perbanyakan kaktus dan juga berbagai macam sukulen di dalamnya, seperti itu. Saya memang sudah lama berpikir untuk resign karena memang di dalam agama yang saya anut kalau memang riba itu tidak diperbolehkan karena itu diperangi oleh Allah dan Muhammad. Jadi saya dan suami saya sudah kompak untuk menjauhi riba. Jadi kami mulai belajar meskipun dengan waktu itu modal nol dan juga seadanya, terus kemudian hidup sederhana, tapi kita yakin akan bisa bangkit dengan mencoba dalam pertanian dan perdagangan ini, seperti itu. Dulu mulai dari 9 kaktus yang kita jual. 9 kaktus itu dulu dari harga 10.000 dapat 3, saya jual 25 dapat 3. Nah, dari situ mulai kita kembangkan terus banyak reseller datang dari mulai mahasiswa, terus kemudian teman-teman, komunitas, terus ada rumah tangga juga. Jadi kita ajarin mulai dari susah memang awalnya ya, karena memang ini adalah tanaman yang awam buat orang-orang di daerah sini karena memang ini tanaman gurun, istilahnya tanaman panas. Cuman inti dari kita jualan ini bukan hanya jualan saja, bukan hanya di uang aja gitu, tapi ya itu edukasinya, jariyahnya gitu. Kita mulai mengajari untuk pertaniannya, untuk perbanyakannya, perawatannya. Dari situ mulai bangkit, banyak teman-teman yang datang, bahkan puluhan sampai lebih dari 100 orang reseller yang masuk. Kita bikin Ardana Garden ini sebagai mini agro education gitu. Jadi yang kesini bukan hanya yang mau jualan aja, tapi anak-anak TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai ibu-ibu PKK. Mereka datang ke sini atau kita diundang untuk datang ke suatu tempat mengajari mulai dari penanaman, perawatan, hingga pemasaran kita ajarkan. Sampai ketika nanti kita down, kok tiba-tiba pasarnya melandai? Seperti saat ini misalnya ya Mas ya, ketika melandai itu bukan berarti banyak yang udah nggak ini nih di sini, bisnis ini udah nggak kuat nih, kita harus tinggal cari yang lain. Enggak, kalau kita beda seperti itu. Jika bisnis itu up, oke, kita nggak bisa berhenti nih, kita belum waktunya istirahat nih, ayo up terus gitu. Nah, waktunya melandai seperti ini, orang lain sibuk mencari usaha lain misalnya ya, karena ini udah nggak bisa nih, kita nggak cukup dengan ini gitu. Enggak, ini waktunya kita istirahat, waktunya kita santai, kita pelan dulu. Yang penting kita udah lupakan target, nggak ada target, bertahan dulu. Siklusnya tuh demikian, jadi nggak apa-apa. Di Ardana Garden ini fokusnya memang memperbanyak kaktus, sukulen, mulai dari Rp5.000. Jadi orang tuh kalau mau belajar nggak apa-apa lah, 5.000, 10.000 sampai 50.000 tuh buat kita belajar gitu. Ada misalnya yang seperti bestseller, ada yang orang bilang bunny ear misalnya, atau sukulen-sukulen Echeveria yang seperti ini, yang warna-warni, emak-emak mesti suka banget gitu ya. Jadi Echeveria ini yang bestseller juga gitu. Orang beli misalnya harga 10.000, 15.000, 25.000 itu udah buat orang sekarang jajan tuh biasa aja gitu ya. Jadi mereka belajar dari situ Mas. Biasanya dari customer
itu mereka nanyain, Mbak media tanamnya apa yang dipakai gitu. Nah itu ada mixingnya, ada berbagai macam, misalnya ada media tanamnya dari pasir malang, sekam bakar, pumice, perlite, vermiculite, banyak sekali di dalamnya. Terus kemudian ada pupuk juga seperti itu. Kita ajarkan Mas. Sampai ini nanti perbanyakannya gimana? Kita ajarkan juga. Sampai nanti kalau mereka udah tahu, Mbak ini aku udah banyak nih, aku mau ikut jualan bisa nggak? Bisa, seperti itu. Bahkan waktu corona kemarin banyak yang sudah di PHK, banyak mahasiswa yang tidak punya kegiatan ke kampus istilahnya, kita coba rangkul semuanya. Yuk, anggap ini kebun kita bersama. Akhirnya mereka ikut jualan semua di sini. Alhamdulillah kita bantu ekonomi mandiri dari teman-teman itu. Seperti tadi saya bilang itu, jadi kita memang menyediakan dari yang untuk siswa, anak-anak kecil. Oh 5.000 nih gitu. Jadi kita mulai 5.000 Mas. Ada yang 100, 15.000, 20.000, 25.000, ada yang 200, 300 ya, yang impor yang middle up sampai 10 juta paling yang di sini. Tapi di lain juga itu kemarin juga sempat ada yang sampai 25, 40 juta ada kaktus itu. Nah, kita harga ada dua macam Mas. Harga itu kita ada harga customer sama ada harga reseller. Yang penting kita nyediain barang biar mereka bisa dapat sesuai dengan penjualan, sesuai dengan harga kita. Misalnya yang 5.000 karena untungnya cuma ribuan ya, kita harga reseller itu kita dapat 100.000 dapat 30, jadinya masih dapat 1.500 per piecesnya. Terus kemudian harga 15.000 ini mereka bisa dapat 10.000, jadi satu pieces dapat 5.000. Kalau orang jual 10, untungnya mereka udah 50.000 sendiri gitu. Jadi mereka gimana caranya saya bikin harga itu customer beli di saya senang, tapi ketika beli di tempat lain, di tempat reseller saya juga nggak merasa rugi karena terlalu kepaut banyak gitu. Untuk yang menentukan harga, kenapa harga bisa murah banget, bisa ada yang mahal banget. Yang pertama, kalau yang murah itu biasanya dia adalah produk lokal yang memang awalnya dulu dari kita juga. Di sini sudah diperbanyak dan itu gampang sekali memperbanyaknya, cepat besarnya. Jadi otomatis siapapun bisa gitu kan, bisa cepat memperbanyak, makanya cepat dapat hasil banyak dan bisa dijual murah. Nah kalau yang tetap mahal itu biasanya kita ambil dari luar negeri, misalnya ada dari Amerika, dari Thailand, Korea, ada juga sebagian dari Cina, Jepang ada. Nah itu yang kita ambil dari sana biasanya dibawa ke Indonesia, perbanyakannya agak susah, kadang nggak bisa diperbanyak karena memang susah sekali. Kalaupun bisa hanya 1-2, nggak bisa cepat. Nah terus juga jenisnya itu biasanya mutasi. Nah mutasi ini juga mempengaruhi harga gitu. Jadi ketika itu ada mutasi yang harusnya hanya bulat aja nih Mas, dia tiba-tiba jadi kristata. Nah ini harusnya kan dia cuma bulat aja, tapi dia jadi kepalanya banyak sampai tidak terhitung. Nah itu namanya kristata. Dari yang harusnya warnanya hanya hijau aja, tapi kebetulan dia bermutasi jadi tambah warna merah, kuning, oranye, dan lain sebagainya. Nah itu juga menambah poin juga seperti itu. Itu yang bikin mahal. Karena kalau yang namanya mutasi tidak bisa kita buat. Buatan itu beda tetap beda kelihatan gitu ya. Jadi kalau misalnya udah mutasi itu udah sebegitu uniknya, mesti orang aduh nih cuan banget gitu. Kalau untuk penjualannya kami ke seluruh Indonesia, sampai sempat ke luar negeri itu kita yang agak intens itu ke Malaysia, ada beberapa kali ke sana, ke Singapura itu ada juga. Tips bertani kaktus itu adalah sabar. Sebenarnya kaktus ini memang tanaman orang malas, karena ibaratnya ini mau ditinggal keluar kota atau misalnya lupa nggak nyiram seminggu, insya Allah masih aman. Tapi harus sabar juga ketika belajar, itu memang harus sabar. Belajar merawat, memperbanyak gitu. Ketika ketemu sama musim hujan yang curah hujannya tinggi, panasnya kurang, itu kebanyakan orang akan pusing karena banyak yang busuk dan lain sebagainya. Nah itu ada caranya, yaitu nanti ada pengaturan penyiramannya, pengaturan pemupukannya, itu nanti dirubah dari yang biasanya musim panas ke musim
hujan gitu. Nanti siapapun, dimanapun yang mau belajar boleh kontak kita, Ardana Garden. Kalau untuk prospek ke depannya, kaktus ini stabil saya bilang. Jadi ada naiknya, naik sekali, ada landainya seperti tadi setiap musim hujan. Tapi itu sudah seperti itu gitu. Jadi prospek ke depannya kalau misalnya mau dijadiin bisnis atau dijadiin usaha rumahan, itu bisa banget. Intinya tadi, kalau pas lagi kita up, kita kejar aja gitu. Kita tangkap sebisa kita targetkan. Tapi kita landai, ya udah, itu waktunya kita istirahat, kita sabarin aja gitu. Jadi teman-teman harus tetap semangat gitu. Perbedaannya dengan pekerjaan yang dulu sangat jauh. Dulu sama, kita berangkat pagi pulang petang selama 5 tahun. Hampir tidak tahu matahari terbit dan terbenam ya kan. Cuma ketika di sini kita mau bangun tidur, oke, anak mau sekolah nih, bangun tidur enak. Habis itu kegiatan di rumah. Terus baru berangkat ke kantor kita ini di kebun gitu. Baru nanti ya seperti itu mengalir gitu kan. Enak, nggak ada target. Kalau dulu kan kita ditarget, ada pressure. Kalau sekarang nggak, target itu kita yang ciptakan. Waktunya cara ini, hidup yang kita jalanin jelas-jelas. Alhamdulillah sekali saya bersyukur dengan apa yang kami dapatkan sekarang. Gitu. Kita punya gaji tetap, otomatis tetap juga habisnya gitu. Kalau sekarang belum tentu kita dapat hari ini dapat berapa, besok sebulan ini dapat berapa, tapi belum tentu juga kita dapatnya sebanyak apa, dan alhamdulillah selalu tercukupi semua yang kita targetkan seperti itu. Untuk kalian semua yang pengen bisa mempelajari mulai dari misalnya mau ngadain latihan, pelatihan, atau memang pengen berlatih sendiri, kalian bisa datang langsung ke Ardana Garden, bisa mengakses kami juga di sosial media, ada di Facebook, ada di Instagram, ada di marketplace kayak Shopee, Tokopedia, Lazada dengan akun sama Ardana Garden. Nah, nanti di situ kalian bisa hubungi admin kami atau bisa langsung datang ke sini dan carilah apa yang kalian pengen, ayo kita sukses bersama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa go green, get healthy, be happy, dan jangan lupa subscribe Cap Capung. Ayo sukses bersama, mandiri ekonomi bangsa Indonesia bangkit maju bersama.